Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amar Razan dari Universitas Negeri Jakarta, program studi S1 Akuntansi. Nah, untuk video kali ini saya akan menghitung dan juga menjelaskan eh, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, variabel independen atau variabel X-nya itu ada total aset, total liability, dan juga jumlah karyawan. Terus untuk variabel dependennya atau variabelnya itu saya memilih total revenue-nya atau total pendapatan. Nah, langkah pertamanya itu yang saya lakukan adalah memasukkan data mentah dari perusahaan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, untuk jumlah datanya sendiri saya memilih 25 perusahaan ya yang bergerak di sektor properti dan real estate. Nah, untuk variable view-nya di sini biasanya saya menggunakan angka desimalnya itu di nolin supaya angkanya tidak terlalu banyak. Oke. Terus untuk pengukurannya, untuk variabel Y dan variabel X-nya itu pengukurannya skala semua, terus dilanjut ke pengujian data. Pengujian datanya yang pertama itu kita ke analyze, terus regression. Ini ya. Nah, untuk variabel dependennya pilih variabel Y, terus variabel independennya pilih variabel X1, 2, dan 3. Untuk statistiknya, CPS deskriptif, collinearity diagnostik, dan juga Durbin Watson. Plots-nya ini ZPRED masukin ke X, SRS masukin ke Y, cyclic histogram, dan normal probability plot. Bagian sel kita untuk residualnya, klik unstandardize, continue. Hmm. Nah, ini untuk hasil uji datanya. Durbin Watson ini mendekati angka 2. Ini 2,162. Untuk toleransinya ini di atas 0,1 semua ya. Di atas 0,1. Terus FEF-nya juga di bawah 10 yang artinya itu dari data yang sekarang saya gunakan itu tidak terjadi multikolinearitas. Terus untuk dilihat dari Durbin Watson-nya sendiri juga ini karena hasil akhirnya mendekati yang kedua artinya tidak terjadi autokorelasi. Nah, untuk scatter plotnya ini ternyata ada penumpukan di sekitar sini. Nah, untuk mengetahui datanya ini normal atau tidak, kita pencet dari analyze, on parametric test, legasi dialog, terus one sample KS. Nah, di sini tes variabelnya masukin unstandardized. Oke, nah muncul. Nah, bisa dilihat kalau dari sini signifikansinya itu di bawah 0,05, yang artinya kalau data yang saya gunakan ini hasilnya itu tidak normal. Nah, kalau lagi uji SPS ini gimana caranya itu? Datanya bisa datanya itu harus normal, yaitu signifikansinya itu harus di atas 0,05. Nah, asumsi saya kenapa bisa hasil akhirnya tidak normal, pindah tab. Nah, dari sini, karena dari variabel-variabel yang saya pilih, dari total revenue, total aset, dan total liability-nya ini, angkanya ini masih miliaran sampai triliunan. Nah, oleh karena itu saya pengen mengubah datanya supaya dia menjadi sedikit ya, jadi angkanya cuma puluhan. Jadi caranya
Sebelum itu ke variable view, ini kita ubah dulu. Total revenue jadi Y aja. Total asetnya X1, terus total liability-nya X2. Oke, ini juga sekalian X3. Udah berubah, sekarang ke transform, masuk ke compute variable. Nah, di sini bikin variable baru. Terserah ya mau datanya kayak gimana. Kalau saya milihnya LNY, LN, buka kurung dulu. Nah, sudah berubah ya. Diubah dulu semuanya. Terus LN, X1, X2. Hmm, selalu pertama satu. Ini X2 baru nomor expressionnya diubah juga. Nah, di sini udah saya ubah semua ya. Yang tadinya variabel lny, ln eh, kenapa saya ubah? Untuk hasilnya bisa kalian lihat dari sini. Nah, ini kan sebelumnya sebelum diubah nih, hasilnya angkanya masih miliaran sampai triliunan. Nah, ini setelah diubah, hasilnya jadi puluhan. Nah, langkah selanjutnya dilakukan pengujian normal seperti langkah yang sebelumnya, yaitu klik analyze, terus juga regression. Tuh, mana tadi? Pencet. Regression ini. Nah, ini variabel dependennya diubah semua. Variabel dependennya pakai yang tadi yang sudah ditambahkan, LMY, variabel baru. Sini juga. Untuk X2, dipakai. Statistiknya tidak ada yang berubah. Plots-nya juga sama. Nggak ada yang berubah. Setnya juga sama. Nggak ada yang berubah. Oke. Terus, calculation. Untuk mengetahui datanya normal atau tidak, parameter tes, legasi dialog. Tanpa KS. Nah, ini diubah unstandardizing ke yang baru. Ini yang paling bawah. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini hasil akhirnya ya. Untuk yang sudah variabel udah diubah tadi, ini signifikansinya di atas 0,05, yang artinya datanya ini sudah normal. Kita cek dulu sama yang sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya nih, yang datanya belum diubah itu signifikansinya 0,021. Di bawah 0,05 artinya nggak normal. Terus, nah di sini sekarang yang sudah diubah datanya itu signifikansinya 0,2. Artinya di atas 0,05 yang artinya datanya ini sudah normal. Nah, untuk uji normalitasnya sudah terlihat ya, kalau bisa saya simpulkan data yang saya hitung ini sudah terdistribusi normal. Nah, sekarang kita lanjut ke uji multikolinearitas. Kita lihat di tabel koefisien. Nah, untuk toleransi ini masih di atas 0,1 semua. Satu, X2, X3-nya di atas 0,1, kemudian FIF-nya
itu di bawah 10 semuanya. Artinya ini data saya ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Oke, lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita lihat ke grafik scatter plotnya. Di sini titik-titiknya sudah mulai menyebar. Kalau yang sebelumnya, dia tuh ada penumpukan di sini. Ada penumpukan. Terus kalau yang sudah direvisi, dia sudah mulai menyebar ya. Artinya ini data yang sudah direvisi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Terus lanjut ke uji autokorelasi, kita lihat Durbin Watsonnya. Turbin Watson akhirnya ini 2,2 itu masih tidak beda jauh dengan angka 2 ya, masih mendekati angka 2 yang artinya tidak ada autokorelasi. Lanjut ke koefisien determinasi. Kita lihat dari model summary-nya. Kalau kita lihat dari ANOVA ya, di sini itu signifikansinya itu sebesar 39 atau F-hitungnya itu 39,6. Terus signifikansinya itu di bawah, ini kan signifikasi 0,00, artinya di bawah 0,5. Yang artinya kalau saya simpulkan itu total aset, total liability, sama jumlah karyawan itu secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap total revenue-nya. Terus untuk uji T atau uji parsial, lihat di bagian tabel koefisien. Koefisien di mana koefisien? Nah, signifikansinya itu untuk variabel X1 dia 0,01 di bawah 0,05, artinya ini total asetnya ini berpengaruh signifikan positif. Terus untuk X2-nya ini signifikansinya negatif 0,891, artinya total liability-nya ini tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk jumlah karyawan ini signifikasinya 0,931, yang artinya jumlah karyawan ini tidak berpengaruh signifikan juga. Nah, kalau dari data yang sudah saya kerjakan ini, saya simpulkan dari ketiga variabel yang saya teliti, yang berpengaruh signifikan itu hanya total asetnya saja terhadap pendapatan perusahaan atau total revenue-nya. Sementara dari total liability sama jumlah karyawan itu tidak berpengaruh signifikan. Nah, kesimpulan akhirnya, jadi menurut saya kalau perusahaan properti mau menaikkan pendapatan, fokus yang paling masuk akal itu adalah memperbesar aset dia dibandingkan dari sekedar nambah utang atau penambahan jumlah karyawan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.